Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najwan Muharram dengan NRP 22301074. Baik, di sini saya akan membahas terkait salah satu isu energi yang cukup ramai diperbincangkan kemarin di Indonesia, yaitu gagasan Menteri Investasi atau Kepala BPKM Bahlil Lahadalia, yaitu yang mendorong penggunaan etanol sebagai campuran bensin. Nah, bahkan juga mencontohkan negara-negara lain yang menggunakan campuran etanol tinggi seperti E20 sampai dengan E85. Nah, jadi di sini saya akan mengulasnya dari sisi politik, kemudian dari sisi ekonominya, dari sisi kepentingan industrinya juga, serta efek samping secara teknis dan lingkungan jika Indonesia benar-benar masuk ke campuran etanol tinggi. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan intinya, kita harus melatar belakangi dulu nih masalah energi yang ada di Indonesia ini tuh, kita harus pahami dulu kenapa isunya ini muncul. Nah, jadi Indonesia ini yang pertama masih sangat bergantung kepada impor bensin dari luar. Nah, sebagian besar kendaraan darat yang kita gunakan saat ini itu menggunakan bahan bakar yang sebagian besar itu masih harus kita datangkan dari luar negeri. Nah, ketergantungan ini nih yang membuat Indonesia menjadi rentan terhadap gejolak harga minyak dunia, kemudian juga mengeluarkan banyak devisa dan juga menghadapi tekanan terhadap nilai tukar. Nah, kemudian juga pemerintah ini sebenarnya sudah lama mencoba mencari jalan keluar seperti biodiesel, kemudian juga listrik yang mungkin sampai sekarang masih digunakan gitu ya, listrik. Nah, kemudian pemerintah juga sebenarnya sudah lama mencari jalan keluar. Nah, cara yang diupayakan oleh pemerintah yaitu terkait bensin ini, ada beberapa solusi sebenarnya seperti biodiesel, kemudian listrik, dan juga yang terakhir ini ya etanol gitu. Nah, kemudian Bahlil pun Bahlil pun mempunyai argumen bahwa etanol ini dapat menjadi solusi nasional dikarenakan Indonesia ini mempunyai potensi besar, yaitu potensi besar kepada tebu, singkong, jagung, dan produk fermentasi biomasa lainnya yang dimana ini tuh bisa menjadi bahan dasar untuk etanol. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa Bahlil pun mencontohkan beberapa negara yang sudah menggunakan etanol sejak lama. Nah, negara tersebut yaitu negara seperti AS, Amerika Serikat gitu ya, Brasil, kemudian India yang sudah memakai etanol sebagai bagian dari strategi energi terbarukan. Nah, kemudian selanjutnya kita mulai beralih kepada dari segi politiknya. Mungkin ini bagian yang jarang dibahas ya, namun justru paling menentukan. Ada beberapa kelompok yang diuntungkan. Yang pertama, pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat kenapa diuntungkan? Karena kebijakan etanol bisa menjadi prestasi politik karena mengurangi impor energi dan meningkatkan ketahanan energi. Yang kedua, petani dan daerah-daerah yang memiliki agrikultur gitu ya. Jadi jika etanol benar-benar digarap besar-besaran, komoditas seperti tebu, singkong, dan lain-lain yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu bisa melonjak permintaannya. Nah, ini menguatkan citra politik pemerintah di wilayah pedesaan. Kemudian yang ketiga ini industri bioetanol. Sudah tentu gitu ya, industri bioetanol ini seperti pabrik gula, kemudian juga industri fermentasi, dan juga investor-investor bioenergi. Tentunya mereka mendapatkan peluang pasar baru karena adanya perkembangan etanol ini. Kemudian yang keempat yaitu pemerintah daerah penghasil bahan baku. Nah, tentunya mereka juga bisa mendapatkan investasi, kemudian juga lapangan kerja dan infrastruktur tambahan terkait pengolahan dari etanol ini. Nah, pembahasan selanjutnya ini ada bagian kontranya atau bagian kelompok-kelompok yang merasa terganggu dengan kehadiran etanol ini. Yang pertama itu pemain besar importir BBM. Jadi ini adalah bagian yang sensitif sebenarnya. Selama puluhan tahun impor bensin ini sudah jelas menjadi bisnis raksasa gitu ya. Karena jika etanol menggantikan sebagian besar
impor yang sudah dijalani sejak lama, maka akan ada pihak yang kehilangan keuntungan besar tentunya. Karena dapat dikatakan bahwa bahan bakar ini dapat tergantikan dengan adanya bioetanol ini. Selanjutnya kelompok-kelompok yang akan dirugikan itu yaitu sebagian pelaku industri otomotif dan SPBU tentunya. Karena kenapa? Karena banyak kendaraan di Indonesia itu belum kompatibel dengan adanya etanol tinggi, apalagi sebanyak 85% gitu ya. Dengan kenapa dikhawatirkan seperti itu? Mereka khawatir konsumen ini akan protes jika ada masalah mesin. Karena kendaraan-kendaraan yang ada di Indonesia, apalagi kendaraan-kendaraan yang keluaran sudah lama, itu tidak dirancang khusus dengan adanya kandungan etanol di dalam bahan bakar gitu, bahan bakar bensin. Dan juga seperti yang diketahui bahwa sifat dari etanol sendiri yaitu higroskopis, yang dimana higroskopis ini tuh etanol itu dapat menyatu dengan air, dapat menyerap air, dan juga dapat menyebabkan penumpukan air. Nah, itulah kenapa karena efek tersebut dapat menyebabkan penyumbatan di dalam sistem bahan bakar kendaraan seperti itu. Nah, kemudian juga penumpukan air. Nah, jadi penumpukan air di sini tentunya berhubungan dengan yang tadi korosi, karena adanya penumpukan air menjadikan korosi dan kerusakan kepada tangki maupun kepada sistem pembakarannya gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan penyumbatan pada sistem bahan bakar. Nah, kemudian penurunan performa. Sebenarnya kalau untuk performa, untuk etanol sendiri bagus sebenarnya untuk performa jika digunakan dalam jangka waktu sebentar. Tapi kalau untuk disimpan dalam jangka waktu yang lama, misalkan sehari, 2 hari, itu dapat berubah menjadi air. Itulah yang menyebabkan penurunan performa dari etanol sendiri. Nah, kemudian untuk kelompok yang dirugikan yaitu industri pangan. Kenapa? Walaupun industri pangan nantinya akan diuntungkan juga dalam segi demand atau permintaan, tetapi jika singkong atau jagung dialihkan besar-besaran ke etanol, yang akan terjadi yaitu kenaikan harga pangan, kompetisi lahan, dan juga potensi kerawanan pangan lokal. Nah, itu yang menjadi dampak yang dirugikan pada industri pangan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu isu politik dalam komunikasi publiknya, yaitu Bahlil sempat menanggapi kritik dengan nada keras, menyebut bahwa sebagian pihak yang mengkritik seolah sekolahnya terlalu pintar katanya. Pernyataan ini memunculkan perdebatan politik baru, yaitu ada yang menganggap Bahlil tegas menghadapi mafia impor, tapi ada juga yang menilai pernyataan tersebut terlalu emosional katanya. Tapi terlepas dari itu, isu ini sebenarnya menggambarkan benturan kepentingan dalam kebijakan energi. Itu sebenarnya sih itu sesuatu yang sangat umum ya dalam bidang politik gitu, dalam hal-hal politik. Nah, kemudian yang keempat yaitu dampak ekonomi nasional. Sudah tentu gitu ya, karena jika etanol diterapkan secara besar-besaran, Indonesia bisa mendapatkan sejumlah manfaat ekonomi. Baik, akan kita bahas yaitu yang pertama, penurunan impor bensin. Kenapa? Karena jika campuran E10 diterapkan, Indonesia bisa menghemat miliaran dolar per tahun dari impor BBM, karena tentu saja dampak ekonomi nasional ini sangat berketergantungan dengan impor BBM. Jadi jika kelak naik menjadi E20 ataupun bahkan lebih, tentu saja penghematan akan menjadi semakin besar. Manfaat ekonomi selanjutnya itu yaitu industri agrikultur akan hidup kembali. Kenapa? Karena Indonesia punya industri gula yang selama ini stagnan. Dengan etanol, pabrik gula ini dapat dioptimalkan kembali. Selain itu, lapangan kerja bertambah, kemudian juga pendapatan petani juga dapat meningkat, dan juga tentunya desa-desa penghasil bahan baku menjadi lebih produktif. Nah, pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan dari efek sampingnya, yaitu dampak terhadap mesin. Yang pertama, nilai energi etanol lebih rendah. Nah, jadi untuk jarak yang sama, kendaraan malah menghabiskan lebih banyak liter bahan bakar, walaupun secara performa dengan perhitungan mekanis
itu lebih bagus dibandingkan dengan BBM bensin biasa. Yang kedua, risiko korosi seperti yang sudah saya bahas sebelumnya pada poin kedua, yaitu etanol ini tuh bersifat higroskopis dan mudah menyerap air. Kenapa? Karena bahan dasar daripada etanol ini adalah sebagian besar dari bahan baku yang memang mengandung air. Komponen yang akan terkena dari korosi ini yaitu tangki, selang, dan gasket. Pokoknya komponen-komponen yang memang mendukung terjadinya proses pembakaran dari mulai tangki sampai dengan mungkin karbu ataupun throttle body itu akan sangat terkena dari korosi tersebut. Jadi karena kendaraan-kendaraan yang ada di Indonesia ini belum dirancang sedemikian rupa untuk menyimpan atau untuk menggunakan etanol tinggi yang mungkin dapat menyebabkan kerusakan dan juga korosi di dalam sistem pembakaran. Jadi belum kompatibel untuk kendaraan-kendaraan yang ada di Indonesia pada saat ini. Nah, kemudian efek samping selanjutnya yaitu oil dilution, yaitu etanol ini dapat bercampur dengan oli dan menurunkan kualitas pelumasan. Jadi mempercepat keausan mesin dan juga terutama pada kendaraan non-flex fuel. Nah, untuk efek samping yang selanjutnya itu performa mesin yang dapat berubah. Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa memang oktan daripada etanol ini tuh lebih tinggi dan dapat menyebabkan performa daripada mesin ini lebih baik. Tetapi kendaraan yang tidak dituning untuk etanol itu dapat kehilangan tenaga, atau kalau biasanya bahasa bengkelnya itu berbet gitu pada kendaraan itu, akan menyebabkan pembakaran itu tidak bekerja secara optimal seperti itu. Nah, baik, mungkin sekian yang bisa saya bahas dan bisa saya sampaikan pada video ini, karena topik ini cukup menarik untuk saya bawakan. Kenapa? Karena isu ini cukup besar di Indonesia dan juga masih menjadi pembahasan dan perbincangan yang memicu pro kontra dari isu ini. Karena dari bagian pemerintahan seperti ini, bagian dari masyarakat seperti ini, jadi memang menjadi pembahasan yang menarik untuk dilanjutkan. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.